Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Darat Kelompok 3. Saya Venita Bella Agustin dan rekan saya Sandia Jayanti. Kemudian untuk dosen pengampu kami adalah Intan Kurniasya Putri dengan mata kuliah Psikologi Komunikasi. Untuk materi pertama adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merujuk pada komunikasi yang terjadi secara langsung antara dua orang. Konteks interpersonal banyak membahas tentang bagaimana suatu hubungan dimulai, bagaimana terjalinnya hubungan, bagaimana keretakannya hubungan. Berger 1979, Dainton dan Sadford 2000. Berinteraksi dalam hubungan memberikan kesempatan kepada komunikator untuk memaksimalkan fungsi berbagai macam, seperti sentuhan, pendengaran, penglihatan, dan penciuman untuk digunakan dalam setiap interaksi. Kemudian adalah faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal. Yang pertama adalah deskripsi verbal atau lebih mengarah pada penilaian. Yang kedua adalah petunjuk foreksemi, studi tentang penggunaan jarak dalam penyampaian pesan. Yang ketiga adalah petunjuk kinesik, paling sukar untuk dikendalikan secara sadar oleh orang yang menjadi stimuli. Yang keempat adalah petunjuk wajah, dapat menimbulkan persepsi yang bisa diandalkan. Yang kelima adalah petunjuk paralinguistik, cara bagaimana orang mengucapkan lambang-lambang. Dan yang terakhir adalah petunjuk artifaktual, atau meliputi segala macam penampilan sejak potongan tubuh, kosmetik yang dipakai, baju, tas, dan apapun itu. Kemudian ada proses komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah encoding, suatu aktivitas internal pada diri komunikator. Kemudian komunikan atau menerima pesan, aktivitas yang dikerjakan oleh decoding. Decoding adalah pesan, yakni yang telah diputuskan oleh penerima untuk sebuah tanggapan. Kemudian respon dapat bersifat positif, natural, maupun negatif. Kemudian komunikasi interpersonal sebagai sistem. Ada 3 komunikasi sistem. Untuk yang pertama adalah input atau menggerakkan proses komunikasi interpersonal, ialah adanya persepsi interpersonal, aturan atau harapan. Kemudian yang kedua adalah proses. Proses atau aturan dan harapan tersebut menggerakkan komunikator dan komunikan berinteraksi. Untuk yang ketiga adalah output, proses yang mencapai tujuan tertentu yang membentuk komponen produk berupa pengetahuan, sikap, dan atau perilaku. Untuk yang selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab timbulnya atraksi interpersonal. Untuk yang pertama adalah faktor personal, yang kedua adalah faktor situasional. Mungkin itu sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Sandia Jayanti. Faktor personal terdiri dari pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Sedangkan faktor situasional terdiri dari deskripsi verbal, petunjuk polisemik, dan petunjuk kinesik. Pengertian dari persepsi interpersonal. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indelawi atau menafsirkan informasi yang tertangkap oleh alat indera. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indelawi yang berasal dari seseorang atau partner komunikasi, yang berupa pesan nonverbal maupun verbal. Persepsi memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan komunikasi tergantung kecermatan dalam mempersepsi stimuli indelawi, sehingga bisa dikatakan bahwa persepsi adalah inti komunikasi. Sesuai teori persepsi dalam komunikasi interpersonal, komunikasi ini mengandung makna sebagai komunikasi antar pribadi, yakni hubungan komunikasi antar individu satu dengan yang lainnya. Terjadi proses pertukaran pesan atau informasi di sana. Proses ini kemudian akan diikuti dengan munculnya persepsi dari interaksi tersebut. Persepsi adalah bagaimana seseorang sadar dengan berbagai macam objek ataupun situasi yang ada di sekelilingnya, yang dirasakan melalui penerimaan panca inderanya. Ada beberapa macam contoh dari persepsi. Yang pertama, stigma, sebuah penilaian tersendiri dari seseorang kepada orang lain. 2. Stereotip, hampir mirip seperti stigma,
Stereotip juga merupakan pandangan umum terhadap seseorang. 3. Memori. Memori sebenarnya bisa dikatakan sebagai bagian dari tahap komunikasi interpersonal yang ada setelah persepsi. 4. Interpretasi. Interpretasi artinya menelaah informasi. Lebih rinci lagi untuk digambarkan ke dalam bentuk lain supaya menambah pemahaman terhadap isi dari informasi tersebut. 5. Observasi. Pengamatan atau observasi juga bisa menimbulkan persepsi. Ini adalah bentuk yang umum. 6. Pengingatan. Persepsi yang timbul justru disimpan untuk kemudian dijadikan sebagai pengalaman dalam berkomunikasi. 7. Evaluasi. Proses mengkoleksi atau mengulas kembali apa yang telah dibahas selama proses komunikasi berlangsung. 8. Ada umpan balik. Bentuk tanggapan dari orang lain pada saat kita melakukan komunikasi. Supaya lebih jelas dalam memahami perbedaan persepsi dengan proses yang lain, ada beberapa macam contoh dari adanya persepsi. Yang pertama itu ketakutan. Misalnya, seorang melihat pisau tajam yang diarahkan kepadanya. Yang kedua, rasa sayang. Contohnya, seorang ibu menggendong anaknya akan memiliki persepsi tersendiri yang merupakan sebuah bentuk kasih sayang. 3. Kepanikan. Kepanikan juga mungkin bisa terjadi ketika seseorang mendengar suatu berita yang membuat posisinya merasa terancam. 4. Kekhawatiran. Bentuk rasa takut pada objek yang tidak jelas, tidak nyata atau sulit untuk digambarkan secara konkret. 5. adalah rendah diri. Ketika seseorang mendengar atau melihat suatu pesan yang dikomunikasikan kepadanya sebagai bentuk yang merendahkan dirinya. Yang keenam, rasa bangga. Biasanya ia dengar dari pernyataan orang lain, sehingga stimulus tersebut kemudian menjadi persepsi dalam dirinya sebagai rasa bangga. 7. Perasaan negatif. Berkebalikan dengan rasa bangga, seseorang yang sering terpapar dengan berita-berita yang sifatnya kurang baik mengenai dirinya akan memiliki perasaan negatif. Yang kedelapan, pengenalan. Ketika seseorang mampu mengenali wajah orang lain, ketika ia melihat, ia akan memproses informasi tersebut melalui persepsi. Yang kesembilan, sentuhan. Ketika seseorang mendapatkan sentuhan secara langsung dari orang lain pada saat ia sedang mengalami masalah, ia bisa mempersepsikannya sebagai bentuk dukungan. 10. Rasa. Persepsi ini bisa dikatakan mudah saja, yaitu ketika kita sedang makan, kita akan merasakan langsung bagaimana rasa dari makanan tersebut, rasa dari makanan yang kita makan. Selanjutnya adalah konsep diri interpersonal. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal, karena setiap orang bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Keberhasilan komunikasi interpersonal banyak bergantung pada kualitas konsep diri seseorang, dan konsep diri yang positif lahir pula perilaku komunikasi interpersonal yang positif pula, yakni melakukan persepsi yang lebih cermat dan mengungkapkan petunjuk-petunjuk yang membuat orang lain menafsirkan seseorang dengan cermat pula. Komunikasi yang merupakan konsep diri positif adalah orang-orang yang terbuka kepada orang lain. Rahmat 2008-104. Ya, itu saja dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.